Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bayu Bagaskoro. Saya mewakili dari lembaga MA Sofa. Saya menjelaskan sedikit tentang ilmu fisiologi. Ilmu yang mendefinisikan, ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja suatu organ jaringan dan sen organisme. Tujuannya agar semua orang dapat memahami, mengontrol, dan mempelajari fisiologi pada tubuh ikan sebagai sumber. Pada materi fisiologi hewan air ini, saya akan melakukan praktek mengenai bab osmoregulasi ikan. Merupakan upaya hewan air untuk mengontrol suatu keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya. Tujuannya agar semua orang dapat mengetahui fisiologi osmoregulasi pada ikan dan dapat mengetahui pengaruh perubahan kadar garam atau salinitas yang terjadi pada kehidupan ikan. Untuk organ utama yang diamati pada praktikum kali ini adalah organ ginjal. Adapun alat bahan yang digunakan adalah ducting dan pisau. Dan bahannya sendiri yang digunakan adalah ikan yang habitatnya dari air tawar dan ikan yang habitatnya dari air laut. 1. Cara kerjanya yang 1. Mengisi media dengan air tawar dan air laut. 2. Mengukur salinitas air dengan alat refraktometer. 3. Meletakkan ikan sesuai dengan habitat. 4. Mengamati tingkah laku ikan dan menghitung jumlah DOP pada masing-masing ikan. Buka tutup overkulum tiap 3 menit sekali selama 30 menit. Dari pengamatan tersebut, ikan yang habitatnya dari air tawar dipindahkan ke air laut mengalami pergerakan yang tidak stabil. Begitu juga dengan buka tutup overkulumnya, mengurangi kelincahan pada tubuh ikan. Begitu juga dengan ikan yang habitatnya dari air laut yang dipindahkan ke air tawar. Dari pengamatan tersebut, mekanisme dibagi menjadi 2. 1. Hipersomatik. Biasanya disebut dengan ikan air tawar yang dimasukkan ke air laut, merupakan konsentrasi tubuh lebih tinggi dibanding konsentrasi lingkungan. Untuk menjaga kestabilan ikan, cenderung mengurangi masuknya air dalam tubuh. Yang kedua, hiposomnotik. Hiposomnotik biasanya disebut dengan ikan air laut yang dimasukkan ke dalam air tawar yang memiliki konsentrasi pelarut dalam tubuh ikan lebih tinggi dari lingkungannya, terkadang untuk menjaga kestabilan cairan pada tubuhnya. Pembedahan untuk melakukan pengamatan pada organ ginjal. Cara kerjanya, pembedahan dilakukan dimulai dari anus sampai melengkung hingga menyentuh vertebrae, dipotong ke arah samping sampai bagian posterior overkulum. Aduh. Terbanyak. Ikan dari air tawar yang dimasukkan ke air laut, terjadi kerusakan pada bagian ginjalnya, terjadi pendarahan dan berwarna hitam pada bagian organ ginjal. Yes. No. Anjir. Begitu juga dengan ikan dari air laut yang dimasukkan ke air tawar, organ ginjalnya tidak terlihat warnanya dan mengalami kepucatan pada bagian organ ginjalnya. Dari hasil pengamatan ikan tersebut memiliki cara masing-masing dalam melakukan osmoregulasi. Setiap ikan dapat bertahan hidup pada habitat yang berbeda, namun tidak bertahan lama atau terus-menerus. Bukan hanya itu, juga memiliki batas toleransi masing-masing terhadap tekanan osmosis pada lingkungannya. Pada 30 menit awal, ikan dimasukkan sesuai dengan habitatnya. Tidak terjadi perubahan tingkah laku atau mortalitas atau kematian pada ikan tersebut. Pada 30 menit kedua, yang habitatnya ditukar, yang ikan laut menjadi air tawar, terjadi mortalitas dan terjadi perubahan tingkah laku. Sekian penjelasan tentang fisiologi osmoregulasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.